Mengesampingkan opsi lockdown yang dinilai terlalu ekstrim, pemerintah mengambil 3 langkah menangani corona. Menggelar rapid test massal, mendatangkan obat, dan mendirikan rumah sakit darurat di bangunan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun langkah ini membutuhkan aksi massal rakyat, yaitu tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Wabah COVID-19 terus merebak di Indonesia sejak temuan pasien corona pertama diumumkan pada awal Maret 2020. Hanya dalam jangka waktu 1 bulan, pertambahan pasien corona di Indonesia terus meningkat signifikan. Data pertanggal 21 Maret 2020 kembali menunjukkan adanya peningkatan kasus COVID-19. Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, sehingga total kasus adalah 450 orang. Kemudian ada penambahan jumlah kasus yang sudah 2 kali dinyatakan pemeriksaannya negatif, klinisnya sudah membaik dan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang, sehingga total yang sudah bisa sembuh dan boleh pulang adalah 20 orang. Kemudian ada penambahan kasus kematian sebanyak 6 orang, sehingga totalnya adalah 38 orang. Langkah sosialisasi yang ditempuh pemerintah sejak awal merebaknya COVID-19 di Indonesia dinilai tidak lagi mampu mengurangi angka penularan virus corona. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya pendeteksian dini sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Dengan melakukan tes corona COVID-19 secara massal dengan metode rapid test. Hari ini pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 ataukah tidak. Pemerintah juga menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara agar bisa digunakan untuk mengobati COVID-19 ini sesuai dengan resep dokter. Obat tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi. Perkembangan jumlah penderita positif COVID-19 sejak awal Maret 2020 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari data ini terlihat peningkatan tertinggi terjadi pada 19 Maret 2020, yakni 82 kasus positif COVID-19. Diikuti pada 21 Maret 2020 dengan 81 kasus baru. Masifnya perkembangan penderita corona di Indonesia menuai reaksi dan komentar beragam dari masyarakat. Berikut tanggapan warga terhadap penanganan corona oleh pemerintah. Menurut saya sih pemerintah kurang mampu untuk menangani dengan cepat ya, karena yang pertama untuk tenaga medisnya juga kurang. Penanganannya sendiri sampai sekarang sih masih belum transparan ya menurut saya ya. Padahal setiap hari makin bertambah juga kan pasiennya. Seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi ya untuk ya announcement ke kanan kiri gitu. Jangan pada saat udah sekarang ini udah hampir 1.000 ya kalau nggak salah baru ODP sih. Cuman seharusnya sebelum itu gitu, jangan sekarang baru kayak panik kanan kiri. Kayaknya pemerintah Indonesia masih kurang siap ya untuk COVID ini. Padahal yang seperti kita tahu penyebarannya ini kan melalui sentuhan dan aktivitas sehari-hari itu bisa penularan gitu. Penyebaran corona membuat kepala daerah bereaksi. Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan akhirnya melakukan pertemuan dengan seluruh elemen pemerintah untuk menyikapi merebaknya corona yang terjadi di Jakarta. Anies meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di tempat hiburan dan kegiatan belajar mengajar ditiadakan dan melakukan pembatasan pekerjaan. Lalu kami juga tadi membahas mengenai tempat-tempat hiburan, tempat-tempat di mana masyarakat bisa berkumpul. Saya menganjurkan untuk dikurangi, jauhi, lebih baik tinggal di rumah. Kebijakan untuk meniadakan kegiatan belajar. Hingga 19 Maret, Anies Baswedan melakukan pembatasan kegiatan beribadah selama 2 minggu ke depan termasuk sholat Jumat. Hal ini diputuskan bersama pengurus setiap agama untuk memutus rantai penyebaran virus corona.